Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial kepada kalian semua tentang uji binomial. Baik, gimana keseruannya? Langsung saja ke videonya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar uji binomial dan cara mengujinya di SPSS. Dan sekarang langsung saja ke konsep dasarnya. Konsep dasar uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Uji binomial merupakan bagian dari statistik non-parametrik dan alternatif uji dari one sample t-test. Skala data yang digunakan dalam uji binomial adalah data kualitatif atau data nominal. Dan apabila data yang digunakan adalah data kuantitatif seperti data interval atau rasio, maka harus dilakukan pengujian normalitas data. Nah, jika data berdistribusi dengan norma, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji one sample t-test atau statistik parametrik. Dan jika data tidak berdistribusi dengan normal, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji binomial atau statistik non-parametrik. Baik, di sini kami sudah menyiapkan contoh kasus analisis dari uji binomial. Seorang peneliti ingin mengetahui sumber penghasilan masyarakat di Kota Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan 30 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata ada 9 orang sebagai self-employed dan 21 orang sebagai employee untuk mendapatkan sumber penghasilan. Selanjutnya, apakah proporsi masyarakat yang mendapatkan sumber penghasilan sebagai self-employer berbeda dengan proporsi masyarakat yang mendapatkan sumber penghasilan sebagai employer? Taraf signifikan 5%. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengujian uji binomial di aplikasi SPSS. Baik, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian di sini kita ke variable view, kemudian untuk nama kita ganti ke penghasilan. Nah, untuk desimalnya kita ubah ke angka 0 supaya lebih gampang untuk menghitung. Kemudian ke label kita kasih sumber penghasilan. Kemudian kita ke measure, kita ganti ke scale. Baik, langkah selanjutnya kita klik menu yang values. Kita klik di 3, lalu kita masukkan value 1. Itu kita kasih keterangan employer. Lalu value 2 kita masukkan keterangan self employer. Setelah kita add semua, kita klik OK. Lalu kita masuk ke data view. Nah, di sini kami mempunyai sebanyak 30 responden dengan ada value 1 dan value 2. Value 1 kita kasih keterangan tadi yaitu employer, dan value 2 kita kasih keterangan self employer. Baik, untuk langkah-langkah selanjutnya kita klik menu analyze, lalu kita klik menu non parametric test, lalu kita cari yang legacy dialog, kita klik yang binomial. Setelah itu yang sumber penghasilan ini atau penghasilan kita pindahkan ke test variable list.
Setelah itu kita klik OK. Maka ini akan muncul hasilnya. Baik itu adalah bagaimana cara atau langkah-langkah kita untuk menguji uji binomial di SPSS. Jadi setelah kita melakukan uji binomial, selanjutnya kita melihat kriteria pengujian uji binomial. Jika nilai eksak sig to Tailed lebih kecil dari 0,05, maka peluang satu masyarakat mendapatkan sumber penghasilan atau employer dan self-employer adalah tidak sama atau ada perbedaan signifikan. Nah, jika nilai eksak sig to Tailed lebih dari 0,5, maka peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan employee dan self-employee adalah sama, tidak ada perbedaan signifikan. Jadi, interpretasi dari hasil uji output di aplikasi SPSS di uji binominal test mendapatkan hasil eksak sig to Tailed sebesar 0,043, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka teman-teman bisa disimpulkan bahwa peluang masyarakat untuk mendapatkan sumber penghasilan employer dan self-employer adalah tidak sama atau terdapat perbedaan yang signifikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.